Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Terinspirasi warna biru Azzurri, Ducati siapkan livery spesial untuk MotoGP Italia 2025. Menjelang balapan kandang yang sangat dinanti di sirkuit Mugello, Ducati Lenovo Team mengambil langkah tak biasa namun penuh makna. Untuk memperingati dan merayakan semangat nasionalisme Italia, Ducati akan meninggalkan warna kebesarannya yang ikonik, merah, dan mengadopsi warna biru Azzurri dalam livery spesial mereka untuk MotoGP Italia 2025. Livery baru ini akan menghiasi motor Desmosedici GP25 milik dua pembalap andalan Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, sekaligus memperkenalkan tampilan baru tim secara keseluruhan. Tak hanya motornya, seluruh anggota tim, dari kru hingga manajerial, juga akan mengenakan seragam bertema Maglia Azzurra, seragam khas biru muda yang selama ini identik dengan identitas olahraga Italia. Langkah Ducati ini bukan sekadar keputusan desain, melainkan bentuk penghormatan terhadap identitas nasional Italia yang kerap diwakili oleh warna biru muda atau Azzurri. Warna ini telah menjadi simbol kebanggaan di berbagai cabang olahraga, mulai dari sepak bola, voli, basket, hingga atletik di ajang Olimpiade. Tim-tim nasional Italia di berbagai level mengenakan warna biru ini sebagai lambang kebesaran dan warisan sejarah bangsa. Melalui livery Azzurri ini, Ducati ingin menyampaikan pesan bahwa mereka bukan hanya tim balap berbasis di Italia, tetapi juga bagian dari jiwa olahraga nasional yang mengakar kuat di masyarakat. Mugello, yang dianggap sebagai rumah bagi tim asal Bologna tersebut, menjadi tempat yang tepat untuk mengekspresikan rasa cinta tanah air melalui simbol warna. Selama bertahun-tahun, warna merah telah melekat erat dengan identitas Ducati, baik dalam ajang MotoGP maupun di dunia sepeda motor secara umum. Namun untuk akhir pekan spesial ini, Ducati memutuskan untuk melepaskan sejenak warna merah kebanggaannya dan mengadopsi corak biru sebagai bentuk transformasi visual dan emosional. Perubahan ini akan terlihat jelas pada balapan Minggu, 14 September 2025, saat sesi pemanasan dan race utama digelar di sirkuit Mugello. Kedua motor Desmosedici GP25 milik Bagnaia dan Marquez akan tampil dengan tampilan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Desain racing suit mereka pun akan serasi dengan corak motor, bernuansa biru muda elegan, dengan sentuhan khas Italia. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap negara yang telah melahirkan sejarah besar di dunia balap motor. Kami ingin menunjukkan bahwa Ducati adalah bagian dari semangat Azzurri, semangat Italia, ujar Claudio Domenicali, CEO Ducati, dalam konferensi pers menjelang race weekend. Dua pembalap utama Ducati musim ini, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, akan menjadi pusat perhatian selama akhir pekan di Mugello. Bagi Bagnaia, yang berasal dari Turin, Italia, balapan di Mugello bukan hanya tentang poin kejuaraan, melainkan juga tentang kebanggaan membalap di rumah sendiri di hadapan publik Italia. Bisa mengenakan warna Azzurri dan membalap untuk tim Italia di Mugello adalah impian yang jadi kenyataan. Saya merasa ini akan jadi salah satu momen paling emosional dalam karir saya, ungkap Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez, meskipun berasal dari Spanyol, menunjukkan antusiasmenya terhadap proyek spesial ini. Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Ducati di momen bersejarah ini. Warna biru ini bukan hanya indah, tapi juga punya makna besar bagi tim dan fans, kata Marquez. MotoGP Italia selalu menjadi salah satu highlight dalam kalender balap. Sirkuit Mugello yang dikenal cepat, teknikal, dan memiliki atmosfer luar biasa ini menjadi tempat ikonik bagi para penggemar MotoGP. Tahun ini, antusiasme semakin meningkat karena Ducati tampil sebagai tim favorit untuk meraih kemenangan, apalagi setelah performa solid mereka di beberapa seri awal musim 2025. Menghadirkan livery spesial di Mugello juga merupakan strategi marketing yang cerdas. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tim MotoGP dan Formula 1 kerap menghadirkan edisi livery khusus untuk balapan kandang atau momen penting lainnya. Namun, livery Azzurri dari Ducati ini terasa lebih emosional karena langsung mengaitkan diri dengan identitas nasional, bukan hanya perayaan perusahaan atau sponsor. Selain menjadi simbol kebanggaan, livery ini juga menjadi bentuk kedekatan Ducati dengan para penggemar. Dengan menampilkan warna Azzurri, Ducati ingin menunjukkan bahwa mereka membalap bukan hanya untuk tim,
tetapi untuk seluruh rakyat Italia. Balapan utama MotoGP Italia akan berlangsung pada Minggu, 14 September 2025, yang akan menjadi puncak dari seluruh rangkaian race weekend. Semua mata akan tertuju pada performa Bagnaia dan Marquez di atas Desmosedici GP25 dengan tampilan barunya. Para penggemar berharap warna baru ini bisa membawa keberuntungan dan kemenangan di kandang sendiri. Tak hanya itu, merchandise edisi khusus bertema Azzurri juga diluncurkan untuk publik, mulai dari miniatur motor, jaket tim, hingga topi dan t-shirt edisi terbatas. Ini menunjukkan betapa seriusnya Ducati dalam menyambut dan merayakan momen ini secara penuh, tidak hanya di lintasan, tetapi juga secara komersial dan emosional. Dengan menghadirkan livery spesial bernuansa biru Azzurri, Ducati Lenovo Team tidak hanya menghadirkan perubahan visual di MotoGP Italia 2025, tetapi juga menyuntikkan semangat nasionalisme ke dalam dunia balap. Langkah ini memperlihatkan bahwa motorsport bukan hanya soal teknologi dan kecepatan, tetapi juga tentang identitas, budaya, dan kebanggaan. Kini, para tifosi pun menanti, apakah semangat Azzurri bisa membawa Ducati menuju podium tertinggi di tanah kelahirannya sendiri. Fabio Quartararo sudah menduga, Marc Marquez sengaja kalah demi amankan klasemen Alex Marquez dari kejaran Francesco Bagnaia. Kemenangan sensasional Alex Marquez di Grand Prix Catalunya menorehkan sejarah tersendiri, bukan hanya karena ia berhasil menaklukkan saudaranya sendiri, Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, tapi juga karena mencuatnya spekulasi kontroversial dari paddock MotoGP. Salah satu yang paling vokal adalah Fabio Quartararo, yang secara terbuka menyatakan kecurigaannya bahwa Marc sengaja mengalah demi kepentingan klasemen adiknya, Alex Marquez. Dalam balapan yang berlangsung panas dan penuh tensi di bawah matahari Catalunya, Alex Marquez tampil superior sejak pertengahan lomba. Ia berhasil mengambil alih pimpinan balapan dari Marc di lap ke-15 dan mempertahankannya hingga garis finish. Sementara Marc, yang biasanya tampil agresif di lap-lap terakhir, tampak lebih berhati-hati dan tidak menunjukkan perlawanan sengit seperti biasanya. Usai balapan, Marc menjelaskan bahwa dirinya memang mencoba menekan di 7 lap terakhir, namun tidak mampu menandingi kecepatan adiknya yang menurutnya lebih cepat dan lebih stabil. Saya sudah mencoba, bahkan sempat memaksa memberi tekanan di 7 lap tersisa. Tapi hampir terjatuh lagi di tikungan 7 dan 10. Dia memang melaju lebih cepat dari saya, ujar Marc kepada awak media di paddock. Namun, pernyataan itu tidak begitu saja dipercaya oleh Quartararo, yang finish di posisi kelima dan menyaksikan duel Marquez bersaudara dari jarak yang cukup dekat. Menurutnya, gaya balap Marc terlihat berbeda dari biasanya, seolah menahan potensi penuhnya. Saya sudah lama balapan melawan Marc dan tahu betul bagaimana dia menyerang di saat-saat terakhir. Tapi hari ini, saya tidak melihat upaya maksimalnya untuk merebut kemenangan. Saya rasa dia lebih memilih untuk mengamankan posisi kedua, demi menjaga peluang Alex di klasemen dari kejaran Francesco Bagnaia, ujar Quartararo dalam sesi wawancara pasca balapan. Pernyataan itu merujuk pada persaingan sengit antara Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di klasemen sementara. Dengan kemenangan ini, Alex mengukuhkan posisinya di peringkat 2 klasemen, terpaut makin jauh dari Francesco Bagnaia yang hanya finish ke-7, dan makin tertinggal dalam perburuan gelar. Marc tahu bahwa jika dia menang, poin Alex akan lebih kecil dan Francesco Bagnaia mungkin bisa mendekat. Jadi, dia memilih bermain aman. Ini strategi yang bisa dimengerti, tapi tentu saja sedikit merusak sportivitas, lanjut Quartararo. Namun Marc membantah keras tudingan tersebut. Ia menekankan bahwa dirinya tetap membalap dengan semangat kompetitif, meski mengakui bahwa kondisi fisik dan bannya tidak mendukung untuk menyerang lebih agresif di akhir lomba. Saya tidak pernah memberikan kemenangan secara cuma-cuma, bahkan untuk adik saya sendiri. Alex menang karena dia lebih cepat. Itu saja. Saya sudah ambil risiko, tapi saya hampir terjatuh 2 kali. Saya harus membuat keputusan cepat antara mengejar kemenangan atau memastikan poin untuk klasemen, tegas Marc. Menariknya, Marc justru lebih memilih untuk memuji sang adik, Alex,
yang menurutnya telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir. Ia menyebut keberhasilan Alex bukan hasil dari keberuntungan, melainkan kerja keras dan konsistensi. Mungkin dia bukan pebalap yang terlihat paling bertalenta ekstra seperti lainnya, tapi dia lebih pekerja keras dibanding banyak pebalap. Itu yang membuatnya bisa mencapai performa luar biasa. Saya bangga padanya, ujar Mark dengan nada tulus. Di sisi lain, Alex Marquez tidak banyak berkomentar soal spekulasi yang berkembang. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya memanfaatkan setiap peluang yang ada dan berusaha tetap fokus pada balapan demi balapan. Saya hanya fokus pada balapan saya sendiri. Saya tahu Mark selalu memberi tekanan, dan saya berusaha menjaga ritme. Ini kemenangan penting untuk saya dan tim, ujar Alex singkat. Dengan kemenangan ini, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin panas. Marc Marquez masih memimpin klasemen dengan keunggulan di atas 100 poin atas Alex Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga, masih dalam jarak yang memungkinkan untuk menyusul jika memenangi beberapa seri tersisa. Meski gagal mempertahankan rekor kemenangan beruntun di Catalunya, yang telah dipegangnya selama 3 tahun terakhir, Marc tetap tenang dan realistis. Ia mengakui bahwa gelar juara dunia ke-9 masih mungkin diraih, namun tidak bisa hanya mengandalkan kemenangan demi kemenangan. Musim ini jauh lebih kompetitif. Setiap balapan seperti permainan catur. Saya harus cerdas, bukan hanya cepat. Saya masih mengejar gelar ke-9, tapi saya juga harus berpikir jangka panjang, pungkas Marc. Balapan di Catalunya ini jelas meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah benar Marc Marquez sengaja melepas kemenangan demi adiknya? Atau apakah ini hanya strategi balap yang rasional di tengah musim yang ketat? Yang pasti, drama di lintasan MotoGP belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan 5 seri tersisa, persaingan menuju juara dunia masih terbuka lebar, dan mungkin akan ada lebih banyak kejutan yang menanti. Marco Bezzecchi puji performa Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025. Meski gagal menang, dia tetap legenda. Meski hanya finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Catalunya 2025, performa Marc Marquez tetap mendapat pujian dari berbagai pihak. Salah satu yang secara terbuka memberikan apresiasi adalah Marco Bezzecchi, pembalap asal Italia yang mengaku sangat terkesan dengan kegigihan Marquez sepanjang akhir pekan balap di sirkuit Barcelona Catalunya. Bezzecchi menyebut Marquez sebagai pembalap luar biasa yang tetap menunjukkan kelasnya, meskipun rekor kemenangan beruntun yang telah ia jaga selama 5 seri terakhir akhirnya terhenti. Yang lebih menarik, rekor itu terputus bukan oleh lawan tangguh dari tim pabrikan lain, melainkan oleh adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Saya rasa apa yang dilakukan Marc akhir pekan ini benar-benar mencerminkan siapa dirinya. Dia tetap menjadi Marc Marquez yang sama, agresif, pintar, dan tak pernah menyerah. Meski tidak menang, dia menunjukkan mental juara, ujar Bezzecchi saat diwawancarai setelah balapan. Akhir pekan di Catalunya sebenarnya dimulai dengan sangat baik bagi Marquez. Meski tidak memulai dari pole position, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil mencuri perhatian saat tampil dominan di sesi sprint race hari Sabtu, mengalahkan para rival dengan gaya balap khasnya yang agresif namun penuh perhitungan. Di hari Minggu sore, Marquez kembali tampil kompetitif dalam balapan utama. Ia sempat memimpin beberapa lap awal setelah melakukan start yang impresif. Namun, menjelang pertengahan balapan, Alex Marquez yang tampil lebih konsisten dan tenang berhasil mengambil alih posisi terdepan. Ketika saya melihat Alex mulai mendekat, saya tahu saya harus lebih agresif. Tapi saya juga harus mempertimbangkan ban dan suhu trek. Saya coba tekan dia, tapi dia tidak goyah. Dia pantas menang hari ini, ungkap Marc Marquez seusai lomba. Kemenangan Alex Marquez sekaligus menjadi penutup sempurna bagi akhir pekan keluarga Marquez, dan menjadi cerita emosional tersendiri. Pasalnya, ini adalah kali pertama Alex mengalahkan Marc dalam pertarungan langsung di kelas utama MotoGP, dan ia melakukannya di hadapan para penggemar lokal mereka di Spanyol. Sebelum MotoGP Catalunya,
Marc Marquez mencatatkan rekor 5 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang kembali membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya setelah beberapa musim penuh cedera dan adaptasi dengan motor baru. Cepat atau lambat, saya tahu akan ada pembalap yang bisa mengalahkan saya, dan ternyata itu adik saya sendiri. Tidak ada rasa kecewa sama sekali. Justru saya bangga padanya, ujar Marquez. Ia juga mengungkapkan sisi menarik dari catatan rekornya. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Marquez membocorkan bahwa ia sudah merasa sesuatu akan terjadi di Catalunya. Entah kenapa saya punya firasat bahwa rekor ini tidak akan bertahan di sini. Tapi saya tidak menyangka Alex yang akan memutuskannya, ujarnya sambil tersenyum. Komentar dari Marco Bezzecchi menjadi bukti betapa Marquez masih dianggap sebagai tolok ukur di lintasan, bahkan oleh para pembalap muda. Bezzecchi sendiri gagal finish di sprint maupun balapan utama Catalunya. Ketika saya mengikuti Marc dari belakang, saya bisa melihat betapa efektifnya dia dalam setiap tikungan. Dia tidak melakukan banyak kesalahan, bahkan ketika berada di bawah tekanan. Bagi saya, itu luar biasa, jelas Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa Marquez adalah contoh nyata dari pembalap yang selalu berkembang. Kita semua tahu dia pernah cedera parah dan banyak orang meragukan dia akan kembali seperti dulu. Tapi lihat sekarang, dia tetap menjadi ancaman bagi siapapun di grid. Balapan di Catalunya juga membuka babak baru dalam hubungan kakak adik antara Marc dan Alex Marquez. Rivalitas mereka kini tak hanya berlangsung di dalam garasi keluarga, tapi juga di lintasan. Meski begitu, keduanya menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Seusai balapan, Marc langsung memberikan selamat kepada Alex dan memeluknya di Parc Ferme. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja. Saya tahu level yang dia punya. Hari ini dia lebih baik dari saya, dan saya senang akan hal itu, kata Marc. Alex sendiri mengaku sempat ragu apakah bisa mengalahkan sang kakak, terutama di trek seberat Catalunya. Saya melihat dia sangat kuat saat sprint, dan saya pikir mungkin hari Minggu juga dia akan seperti itu. Tapi saya terus percaya pada strategi saya, dan ternyata berhasil, ucapnya. Meski gagal memperpanjang rekor kemenangan, Marc Marquez justru memberikan pelajaran penting soal sportivitas, penerimaan, dan semangat kompetisi. Ia tidak meratapi kekalahan, melainkan justru memberi apresiasi kepada pemenang, termasuk saat yang menang adalah adiknya sendiri. Pujian dari rekan sekelas seperti Marco Bezzecchi pun mempertegas bahwa Marquez masih menjadi figur sentral di dunia MotoGP. Tidak hanya karena kemampuannya di atas motor, tapi juga karena sikap dan karakter yang ia tunjukkan di luar lintasan. Sebagaimana disampaikan Bezzecchi, Marc bukan hanya pembalap hebat, tapi juga pribadi yang layak jadi panutan. Dia tetap legenda, meski tidak menang. Musim 2025 menjadi titik balik penting dalam perjalanan Marc Marquez di MotoGP. Setelah berkelana bersama Gresini dan sebelumnya menciptakan sejarah bersama Repsol Honda, kini pembalap berjuluk Baby Alien itu memperkuat tim pabrikan Ducati. Kedatangannya bukan hanya membawa angin segar bagi Ducati, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi sosok penting di balik layar, sang kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti, seorang insinyur senior Ducati yang sebelumnya bekerja dengan nama-nama besar seperti Andrea Iannone dan Enea Bastianini, kini diberi kepercayaan penuh untuk mendampingi Marquez di garasi tim utama. Dalam wawancara terbaru dengan media Spanyol AS, yang kemudian dikutip oleh Crash.net, Rigamonti mengaku tak bisa menyembunyikan rasa senangnya saat dipercaya menangani pembalap sekaliber Marc Marquez. Senang? Ujar Rigamonti sambil tersenyum ketika ditanya tentang perasaannya bekerja dengan Marquez. Terutama karena saya merasa Ducati menghargai saya, dengan memberi kepercayaan ini. Kabar mengenai Marquez bergabung dengan Ducati memang menjadi perbincangan hangat sejak pertengahan musim 2024. Setelah meraih hasil impresif bersama tim satelit Gresini, Marquez akhirnya menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Ducati antara seri Mugello dan Assen. Momen tersebut juga menjadi titik awal perubahan dalam struktur teknis tim Ducati, termasuk keputusan untuk menjadikan Rigamonti sebagai kepala kru Marquez.
Setelah Mugello tahun lalu, 2024, saat dia menandatangani kontrak dengan Ducati, antara Mugello dan Assen, Ducati menelepon saya dan memberitahukan hal ini, terang Rigamonti mengenang. Mendengar kabar tersebut, Rigamonti pun langsung bersiap untuk menyongsong tantangan baru. Meski sebelumnya ia sudah punya pengalaman luas bersama pembalap-pembalap berbakat, bekerja dengan seorang juara dunia 8 kali jelas merupakan level yang berbeda. Ketika diminta untuk menggambarkan Marquez dalam satu kata, Rigamonti menjawab tanpa ragu, lengkap. Satu kata sederhana, namun syarat makna bagi seorang kepala kru yang tahu betul seluk-beluk karakter pembalap top dunia. Sebutan itu tentu bukan tanpa alasan. Sepanjang musim 2025 ini, Marquez menunjukkan performa luar biasa yang bahkan melebihi ekspektasi. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 7 kemenangan beruntun di sprint race maupun balapan utama, Grand Prix, dan mengoleksi total 23 kemenangan dari 28 balapan dalam 14 seri yang telah digelar. Dominasi Marquez terlihat semakin kokoh sejak putaran Aragon di awal Juni 2025. Ia tak hanya mendominasi podium, tetapi juga mencetak rekor konsistensi yang belum tertandingi sepanjang musim. Saat ini, Marquez unggul 175 poin dari pesaing terdekatnya, yang tak lain adalah sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan besar tersebut, Marquez bahkan hampir dipastikan akan mengunci gelar juara dunia musim ini di Misano, sebelum MotoGP beralih ke seri-seri di luar Eropa. Sebelum musim 2025, Marco Rigamonti mendampingi Alex Marquez, adik Marc, di garasi tim Gresini Ducati. Bersama Alex, Rigamonti menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dalam membangun motor yang kompetitif dan stabil. Namun, dengan naiknya Marc ke tim pabrikan, Rigamonti juga ikut naik kelas untuk menjadi bagian dari proyek ambisius Ducati bersama pembalap paling ikonik dalam 1 dekade terakhir. Bekerja dengan Marc adalah sesuatu yang spesial, lanjut Rigamonti. Bukan hanya karena dia pembalap hebat, tapi juga karena pendekatannya yang sangat profesional. Dia tahu apa yang dia mau dari motor, dan komunikasi kami sangat baik sejauh ini. Kebersamaan Rigamonti dan Marquez pun menjadi cerita sukses yang semakin memperkuat dominasi Ducati musim ini. Kombinasi pengalaman teknis Rigamonti dan insting balap Marquez terbukti menjadi senjata ampuh dalam mengatasi berbagai tantangan teknis sepanjang musim. Menariknya, kedatangan Marquez ke tim pabrikan Ducati sempat menimbulkan drama internal, terutama terkait posisi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 musim sebelumnya. Isu bahwa Alex Marquez malu-malu ingin menggantikan posisi Bagnaia di tim pabrikan sempat membuat gaduh jagat MotoGP. Namun pada akhirnya, Ducati memutuskan untuk mempertahankan Bagnaia dan memasangkan Marquez sebagai rekan setimnya. Situasi ini menempatkan Alex kembali di Gresini, sementara Marc naik ke kursi utama tim merah. Meski berada di tim berbeda, persaingan kakak adik ini tetap menjadi sorotan, terlebih karena keduanya kini mendominasi klasemen sementara. Dengan performa yang terus melesat, Ducati semakin yakin bahwa proyek besar mereka bersama Marc Marquez akan berbuah manis. Kehadiran Marco Rigamonti sebagai kepala kru pun terbukti menjadi keputusan strategis yang tepat. Bukan hanya membawa kestabilan di garasi, Rigamonti juga menjadi sosok penting dalam menjembatani komunikasi antara Marquez dan teknisi Ducati lainnya. Musim belum berakhir, namun Ducati sudah berada di ambang pintu kejayaan. Gelar juara dunia sudah di depan mata, dan senyum penuh kebanggaan terpancar dari wajah Marco Rigamonti, insinyur senior yang kini mengawal langsung langkah besar sang legenda MotoGP, Marc Marquez.